Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Hmm, oke, baik. Bentar ya. Oke, baik. Em, Sebelumnya bagi yang tidak ada kendala dengan internet, silakan kameranya dinyalakan ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih sudah hadir pada kesempatan sore hari ini dalam rangka sosialisasi KRS kita untuk em, semester Gasal 2026 2027 itu ya. Oke, sebelumnya selamat berliburan juga bagi yang liburan pada kesempatan hari ini. Baik, eh, seharusnya sudah tampak di layar saudara ya, untuk oke, baik. Saudara semua, pada kesempatan hari ini kita akan diskusi mengenai KRS semester Gasal 2026-2027. Hal ini dilakukan karena em, minggu depan, minggu depan ya, minggu minggu depan itu nanti sistem akan mulai diinput mata kuliah apa saja yang akan keluar di semester Gasal 2026-2027. Kemudian eh, input pengajar mata kuliah itu akan diinput minggu berikutnya lagi awal Juli 2026 2026 betul ya. Jadi harapan kita nanti kita bisa berjalan secara lancar, mulus, tidak ada kendala. Terus saudara juga semuanya kuliahnya lancar. Kemudian proses KRS-nya juga kita minimalisir permasalahannya. Jadi nanti istilahnya kita bisa kuliah dengan lebih baik. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga acara hari ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga nanti saudara ketika mengajukan registrasi administrasi maupun registrasi akademik, mendapat rezeki yang melimpah, terus kemudian dilancarkan urusannya, dan seandainya ada kendala-kendalanya bisa diminimalisir. Dan semoga orang tua saudara dan saudara semua nanti dimudahkan urusannya ya, sehat selalu, bisa lulus dalam kondisi sehat, dapat pekerjaan yang baik, bisa bermanfaat bagi lingkungan kita semua dan untuk negara kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saudara, hari ini sosialisasi di Departemen Fisika untuk KMS untuk jenjang S1 kita mulai ya. Jadi hadirin saudara semua, untuk hari ini kita fokus sebenarnya ke angkatan, mohon maaf, angkatan 2025, 2024, dan 2023 ya, dari semuanya. Namun untuk angkatan 2025 dan 2024, karena saudara itu murni, semuanya tidak ada yang ambil magang. Namun bagi angkatan 2023 ini ditujukan bagi yang kuliah, mengambil mata kuliah reguler. Mungkin ini saya sesuaikan saja. 2025, 2024, 2023, non eh, kalau dulu MBKM gitu aja lah ya, lebih mudahnya ya. Jadi ini khusus bagi yang non MBKM. Yang MBKM apakah bisa tetap mendengarkan Pak untuk sosialisasi hari ini? Bisa tetap mendengarkan ya, jadi tidak ada kendala. Ini yang perlu diperhatikan saudara. Nanti ini tahapan sebelum saudara KRS yang pertama, bayar UKT sesuai waktunya. Kalau bisa lebih lebih cepat lebih baik. Nah, itu yang harus diperhatikan.
Kalau ada untuk bagaimana Pak kalau saya misalkan semester apa itu semester saya itu semester akhir tinggal skripsi saja. Nah itu nanti beberapa kebijakan bisa berlaku. Misalkan bisa mengajukan UKT separuh harga atau separuh pembayaran itu bisa disampaikan. Terus bagi saudara yang punya kendala itu segera komunikasi dengan WD2 atau wakil dekan 2. Atau bisa juga disampaikan ke helpdesk dari apa keuangan atau kemahasiswaan dari FMIPA UM, sampaikan di sana, nanti akan diberikan bantuan untuk masalah UKT tersebut. Yang paling penting segera dikomunikasikan, jangan sampai telat gitu ya. Karena kalau telat, wah itu ribet sekali kan. Itu yang pertama masalah UKT. Kemudian berikutnya isi EPBM bagi yang belum. Ini saya ingatkan sekali lagi, insya Allah hampir mendekati 100% sudah mengisi, namun ada beberapa orang yang telat ya. Jadi nanti EPBM-nya bagi yang belum, itu nanti misalkan ya, misal malam hari ini sudah bisa KRS-an, tanggal jam 12 malam. Itu pastikan yang belum mengisi EPBM harus segera mengisi EPBM. Nah, itu biasanya EPBM atau evaluasi kegiatan perkuliahan atau pembelajaran, proses belajar mengajar, itu biasanya disinkronisasi kisaran H+1. Jadi misalkan saudara ngisinya misalkan sekarang hari Rabu, berarti hari Kamis pagi atau Kamis tengah malam gitu ya, Anda mengisi, itu nanti biasanya dicek secara berkala dan biasanya hari Jumat baru bisa KRS-an. Bagaimana Pak? Kami tidak bisa war, jangan khawatir. Nanti kita ada beberapa aturan, saudara diwajibkan tetap di offering masing-masing hingga semua offeringnya tetap di sana, tidak ada perubahan. Kalau semua sudah pemilik offering sudah dapat, baru Anda boleh mengambil di offering tersebut. Hal ini untuk menghindari crash. Ya, karena desainnya mata kuliah ini itu desainnya jadwal dari mata kuliah itu tidak ada crash antar offering. Misalkan offering A tidak akan pernah crash dengan offering A, offering B tidak pernah crash dengan offering B, dan begitu seterusnya. Jadi kalau sampai crash, misalkan saudara crash ketika mengambil mata kuliah mengambil offering yang sama, misalkan offering AM, saudara mengambil semua mata kuliah offering AM namun ada yang crash, biarkan saja, nanti sistem akan disesuaikan oleh departemen dan oleh tendik yang ada di fakultas yaitu Budi nanti ya. Jadi begitu kalau ada kendala. Itu ya masalah EPBM sudah. Jadi nanti setelah semester gasal selesai, jangan lupa ngisi EPBM ya, untuk menghindari bagi yang sudah mengalami belum ini. Jadi saudara selesai UAS, misalkan UASnya hari ini mulai, itu saudara sudah bisa mengisi EPBM sebenarnya. Jadi jangan nunggu sampai akhir, nanti nunggu sampai akhir, saudara nanti akan telat untuk mengisi EPBM-nya. Itu ya. Terus berikutnya membaca kurikulum yang ada. Nah, nanti saudara jangan lupa membaca kurikulum. Itu kurikulum di mana nanti akan kita jelaskan satu persatu. Terus mata kuliah pendukung kerja, ini bagi mata kuliah pilihan. Jadi mata kuliah pilihan itu cari yang mendukung hobi, minat atau yang ingin saudara tempuh di mata kuliah berikutnya, atau Anda ingin kerja di mana gitu ya. Oke, itu beberapa tambahan. Terus jadi ini kalau bagi yang non MBKM, saudara itu normal seperti biasanya ya. Jadi saudara harus bayar UKT dulu, terus kemudian saudara harus istilahnya dalam tanda petik itu war, harus milih mata kuliahnya apa saja. Ketika war itu panduannya saudara itu di kurikulum ini. Jadi jangan sampai ambil kurikulum yang dari prodi lain, atau jangan sampai keliru ngambil kurikulum dan seperti itu ya. Kecuali mata kuliah pilihan bisa saudara ambil dari prodi yang lain. Oke, untuk link kurikulum itu adanya di fisika.um.ac.id. Jadi nanti saudara di Departemen Fisika seperti ini ya. Nah, ini seperti ini nanti tampilannya. Saya besar dulu. Sebentar. Nah, nanti saudara masuk ke fisika.um.ac.id, nanti keluar seperti ini ya. Keluar Departemen Fisika Universitas Negeri Malang. Itu nanti saudara langsung ada home, profil, akademik, misalnya macam-macam. Saudara masuk ke program studi. Di program studi ini nanti saudara pilih program studi saudara. Misalkan S1 Pendidikan Fisika. Klik ini.
Nanti setelah diklik akan muncul seperti ini ya. Akan muncul visi misi, kurikulum, tim kurikulum. Nah, yang dilihat adalah dokumen formal S1 Pendidikan Fisika. Nah, di dokumen formal ini saudara akan tahu mata kuliah apa saja yang ada di sana. Gitu ya. Terus pilih prodi dan kurikulum 2023. Karena saudara semuanya 2023 ya. Karena kurikulumnya banyak, ada 2020, ada berapa itu ya. Pilih yang 2023. Terus evaluasi PBM. Ini bagi yang telat ya. Kalau yang bagi tidak telat, tidak usah khawatir. Ketika saudara mengisi evaluasi PBM, itu biasanya bisa dibuka kembali bagi yang belum, itu pada awal hari KRS-an. Jadi misalkan KRS-annya hari Kamis gitu ya, berarti saudara mulai Rabu malam itu di atas jam 12 gitu ya. Atau Kamis pagi lah. Jadi itu dibuka. Itu segera Anda mengisi EBBM. Bagi yang sudah mengisi, berarti saudara sudah bisa mulai KRS-an. Bagi yang belum ngisi EBBM, harus ngisi EBBM dulu. Kemudian update statusnya dicek secara berkala, biasanya H+1 biasanya ya. Jadi, tapi bisa jadi dibuka sebelumnya. Nah, kita nggak tahu, tapi biasanya normalnya itu H+1, Anda sudah dianggap mengisi evaluasi BBM, berarti eh, Anda sudah bisa mulai KRS-an. Bagi yang telat evaluasi BBM, cek secara berkala. Kemudian oleh karena itu hindari mengisi evaluasi BBM pada masa akhir pengisian. Jadi saudara nanti diingat-ingat, bagi terutama bagi yang sudah telat, evaluasi BBM itu dilakukan itu di minggu terakhir perkuliahan. Misalkan saudara minggu ke-16 itu sudah dibuka, itu segera diisi evaluasi BBM-nya ya. Oke, itu masalah evaluasi BBM. Jadi yang ada kendala seperti itu ya, jadi nggak perlu tanya. Kemudian berikutnya mata kuliah pilihan. Nah, karena saudara ini kan semester 3, 5, dan 7, itu saudara sudah mulai masuk ke mata kuliah pilihan. Jadi saudara nanti hari ini tujuannya adalah kami data, saudara nanti mau ambil mata kuliah apa saja. Itu nanti yang perlu Anda lakukan ketika milih mata kuliah pilihan itu identifikasi peluangnya itu di mana. Nanti mau kerja apa? Misalkan saudara, saya mau Pak kerja di berhubungan dengan material, berarti KBK material dan seterusnya. Kemudian kami sarankan ambil satu mata kuliah transdisipliner. Jadi terutama anak-anak pendidikan. Itu nanti ada ambil mata kuliah pilihan dari S1 Fisika Murni. Itu lebih baik ya. Nah, nanti terutama anak angkatan 2024 karena saudara sudah mau selesai, itu kami sarankan mengambil mata kuliah transdisipliner yang ada di S1 Fisika, misalkan astronomi itu kan belum ada tidak ada di S1 Pendidikan Fisika, itu ambil aja di S1 Fisika. Nanti kita diskusikan Anda mau ambil mata kuliah pilihan apa. Rekomendasinya itu ambil satu ya, ambil satu transdisipliner di luar prodi asal Anda. Jadi kalau kami boleh kami wajibkan saudara mengambil mata kuliah di prodi selain prodi asal saudara. Misalkan tadi itu anak satu pendidikan fisika mengambil satu mata kuliah di astronominya S1 Fisika. Anak S1 Fisika mengambil mata kuliah misalkan udah lengkap, anak Geofisika misalkan mengambil mata kuliah di S1 Geografi yang berhubungan dengan GIS misalkan, Geospatial Information System misalkan. Itu sangat disarankan. Atau Anda mengambil mata kuliah bahasa Mandarin misalkan, itu sangat disarankan karena atau ngambil mata kuliah bahasa Inggris misalkan, itu disarankan karena nanti itu menunjang saudara jika ingin dapat beasiswa S2 atau ingin kuliah atau ingin bekerja di sekolah internasional. Nah, itu persyaratan bahasa itu sangat penting sekali ya. Kemudian nanti saudara silakan masuk ke Google Link ini, tautan pendaftaran. Nah, ini saudara silakan pilih mata kuliah pilihan. Nah, di mata kuliah pilihan ini nanti kalau bagi yang angkat semester 7 itu berarti semuanya mata kuliah pilihan, kecuali nanti misalkan mau mengulang atau sejenisnya, itu silakan diambil di sini.
Kemudian yang perlu diperhatikan, mata kuliah pilihan itu dibuka dengan peserta sebanyak minimal 10 mahasiswa. Nah, namun saudara tidak perlu khawatir, silakan nanti diisi di tautan ini, diisi um, nama saudara. Bentar ya, saya tunjukkan tautan. Nah, ini nanti kalau PF itu pendidikan fisika ya, F itu fisika. Karena sekarang pendidikan fisika 2023 itu pada apa sedang melakukan AM untuk semester depan, berarti otomatis untuk angkatan 2023 tidak ada. Namun untuk angkatan 2023 fisika murni itu ada yang sedang kuliah, ada yang magang. Bagi yang tidak magang, saudara bisa mengisi di sini. Jadi nanti saudara jangan lupa nuliskan nama saudara, misalkan anggap saja Andi, gitu ya. Nah, setelah itu saudara pilih mata kuliah yang ingin Anda ambil. Misalkan ambil apa gitu, sensor optik, kedua apa, misalkan yang kedua astronomi gitu ya. Ini sebentar, ini mata kuliah pilihan. Nah, ini saudara, oh nanti coba saya tambahkan, ini angkatan 2023 ini mungkin ditambahkan transdisipliner ya, kalau ada ya. Oke. Nah, silakan nanti tulis untuk angkatan 2023 S1 Fisika itu wajib memilih satu mata kuliah transdisipliner ya. Itu tujuannya saudara biar apa? em, menambah menambah keahlian saudara. Transdisipliner itu maksudnya saudara mengambil di prodi lain, boleh di prodi fisika, boleh di prodi fisika, saudara kan fisika ya, saudara di prodi pendidikan fisika, boleh di kimia, boleh di apa di biologi, boleh di biotek. Bagaimana Pak? Kami bingung bagaimana misal milihnya. Nanti silakan saudara berunding mau ambil mata kuliah apa. Nanti coba kami hubungkan dengan prodi yang berkaitan jika ada kendala itu ya. Tapi yang paling penting cari mata kuliah tersebut mata kuliah transdisipliner. Kalau di MIPA itu nanti insya Allah akan kami bantu. Nah yang non MIPA ini yang khawatir saya ada yang ditolak ya. Namun coba saja nanti boleh ya. Nah, nanti jika ada kendala nanti bisa kami sampaikan. Itu ya. Jadi nanti syaratnya kalau di prodi fisika itu misalkan saudara mengajukan mata kuliah pilihan di prodi fisika itu syaratnya adalah sebanyak 10 orang minimal. Namun nanti tetap kita cek case by case ya. Nah, bisa jadi nanti saudara di KBK tertentu jumlah masih sedikit. Kemudian untuk yang angkatan 2024 2025, 2024, 2025, ini sudah kami potongkan, departemen memotongkan mata kuliah akan disajikan. Ya. Jadi 2025, bentar saya cari dulu, sudah keluar belum? Nah, ini saudara nanti mata kuliah wajibnya kodenya W, saudara ya. Mata kuliah wajib kodenya W, itu nanti akan keluar mekanika klasik, fisika modern, fisika termal, elektronika, ini akan keluar. Kemudian saudara memilih salah satu mata kuliah pilihan. Itu ya, itu angkatan 2025. Untuk angkatan 2024, 2024, manajemen inovasi, fisika zat padat, ini semua akan keluar. Nah, saudara nanti pilih mata kuliah pilihan dan satu mata kuliah terdisipliner, disarankan seperti itu ya. Namun untuk angkatan 2023 wajib mengambil satu mata kuliah terdisipliner. Saya akan nanti saudara rundingan mau ambil mata kuliah apa. Jika dia ada di kalau tidak ada di S1 pendidikan fisika, nanti coba disampaikan saudara mau ambil mata kuliah apa. Nah, nanti jika ada kendala akan dibantu oleh departemen. Selama di apa FMIPA nanti kita coba apakah memungkinkan pengajarnya dari fisika mata kuliahnya, tapi mata kuliah tersebut. Jadi begitu ya. Jadi misalkan saudara yang material, misalkan kimia material, nah itu bisa membantu saudara memahami sifat kimianya, gitu ya, atau kimia fisika material atau apa itu ya. Nanti akan kami sampaikan ke departemen kimia untuk dibuka, misal seperti itu ya. Jadi untuk angkatan 2023 seperti itu. Kemudian nanti ada tambahan untuk tahun ini astronomi akan dibuka gitu ya. Jadi nanti
terutama untuk anak-anak angkatan 2024 fisika, pendidikan fisika itu astronomi jarang-jarang dibuka untuk perkuliahan. Nanti angkatan 2024 yang pendidikan, nah itu disarankan mengambil mata kuliah astronomi sebagai mata kuliah pilihan. Namun nanti jika ada hal-hal yang berbeda silakan disampaikan. Itu angkatan 2024 untuk S1 pendidikan ambil satu mata kuliah dari S1 fisika. Tujuannya untuk menguatkan konten saudara. Apa saja itu Pak mata kuliah pilihannya? Jadi di sini kok saudara di link nanti di link yang ada di saudara tadi itu nanti ada yang paling kanan ada fisika, ada pendidikan fisika. Itu maksudnya fisika itu mata kuliah pilihannya ya. Saudara misalkan tertarik astronom astrofisika, silakan. Astronomi ada, teori relativitas ada. Silakan dipilih salah satu, nanti taruh di, saya tambahkan sini aja, transdisipliner. Di, ambil salah satu, tulis di sini saudara ya nanti ya. Nah, nanti harapan kami sih untuk yang pendidikan fisika 2024 itu mengambil dari S1 fisika. Jadi untuk menguatkan konten saudara, bebas nanti mau ambilnya mana. Misalkan yang suka AI bisa ngambil apa ya? Kecerdasan buatan dalam fisika, ini AI ya, yang nanti mau jadi guru pakai AI boleh. Misalkan suka mau mendalamkan apa fisika, tadi astronomi itu nanti dibuka tahun ini bisa juga. Kemudian biofisika, karakter material silakan. Nah, nanti akan kami buka khusus untuk pendidikan fisika 2024. Terus saudara nanti ketika saudara membuat KRS itu ya jangan lupa untuk melihat mata kuliah wajibnya. Mata kuliah wajib manajemen inovasi fisika kuantum dan ini mata kuliah pilihannya sebanyak 5. Apa boleh Pak lebih dari 5 asal misalkan 5 ya maksimal 5 ya silakan nanti dipilih gitu ya. Oke saya kira itu coba saya cek slide saya masih ada enggak tadi ya. Saya kira itu nanti tautan pendaftarannya itu ada di sini. Nanti akan saya bagi uh, slide-nya ini. Nah, jika ada kendala nanti silakan disampaikan. Saya kira begitu ya untuk sosialisasi KRS semester dasar 2026-2027. Itu untuk pengisian ini bisa mana tadi ya? Pengisian data ini saya tunggu paling lambat besok jam 12 siang ya. Besok jam 12 siang itu terakhir pengisian pendataan mata kuliah pilihan. Saudara punya waktu malam ini sampai besok pagi untuk diskusi dengan teman-teman satu offering, dengan teman-teman satu angkatan, silakan diskusikan. Nanti jika ada pertanyaan, terutama untuk angkatan 2023 yang S1 Fisika dan angkatan 2024 untuk pendidikan fisika, karena itu diharapkan dua angkatan itu memilih mata kuliah transdisipliner untuk menguatkan konten saudara. Bagaimana Pak kalau kami angkatan 2025 mengambil transdisipliner boleh silakan, tapi yang sangat disarankan itu pendidikan fisika 2024 dan fisika 2023 itu yang disarankan transdisipliner karena itu tujuannya untuk menguatkan konten saudara. Saya kira begitu. Silakan kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Mbak Siti Fatimah. Baik Bapak, izin tes. Apakah suara saya terdengar Bapak? Ya, silakan Mbak. Izin bertanya Bapak, itu terkait pembayaran UKT itu kan dari UM sendiri itu kan tulisannya mulai 6 Juli sampai tanggal berapa Agustus gitu kan Pak. Sedangkan untuk pendataan asistensi mengajar angkatan 2023 pendidikan fisika itu kan pendataan sekolah itu kan mulai tanggal 3 sampai tanggal 2 sampai 11. Pendaftaran AM secara online di laman PPLUM itu kan Pak. Nah, apakah pembayaran UKT itu sesuai dengan yang ikut tenggatnya ikut
Agustus atau ikut yang tenggat AM itu ya Bapak? Terima kasih. Ya. Untuk AM itu mengikuti apa? Mengikuti jadwal AM. Tapi yang perlu diperhatikan, saudara kan sudah menulis apa itu nama sekolahnya. Nah, itu nanti untuk placing apa placement test apa placement saudara, penempatan saudara itu nanti akan didiskusikan dengan apa Pak Sopini. Namun yang perlu diperhatikan untuk AM itu karakteristiknya itu sama dengan magang ya, atau sekarang itu UM BBM. Jadi harus registrasi sesuai dengan apa semester yang akan dilakukan magang tersebut. Jadi kalau misalkan saudara AM berarti registrasinya harus cocok dengan itu. Kemudian yang perlu diperhatikan nanti saudara harus daftar di Cakrawidya. Kalau dulu kan kampus Merdeka, sekarang Cakrawidya gitu ya. Yang perlu diperhatikan jika saudara ada kendala, jadi ada kendala dengan UKT nanti disampaikan ke WD2 ya. Jadi intinya saudara kita dengan komunikasi itu masalah bisa diselesaikan bersama dengan cara yang baik gitu ya. Saya kira begitu Mbak Siti Fatimah ya. Jadi jadwalnya menyesuaikan dengan jadwal apa aktivitas yang akan kita ambil. Jadi kalau kita ngambil AM, berarti ya sebelum daftar ke Cakrawidya otomatis harus sudah registrasi dulu. Namun tadi coba dulu aja, coba ikuti pengumuman tadi pagi itu. Jadi coba saudara daftar ke Cakrawidya, berhasil apa tidak, dan seterusnya itu ya. Namun kembali lagi untuk UKT itu memang sebaiknya disegerakan, biar tidak telat. Nah, kalau telat itu agak susah. Saya kira begitu Mbak Siti Fatimah. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Oke, yang lain silakan selain Mbak Siti Fatimah. Apakah ada yang ingin disampaikan? Oke, jangan lupa ya, batas terakhirnya itu eh, untuk mengisi mata kuliah pilihan itu besok jam 12 pagi. Jadi silakan saudara yang angkatan 2025 segera mengisi mata kuliah pilihan apa yang akan diambil. Kemudian yang angkatan 2024 yang pendidikan itu sangat disarankan mengambil transdisipliner. Ngambil di mana itu Pak? Ngambil aja di S1 Fisika. Jadi ada beberapa mata kuliah itu tujuannya untuk menguatkan konten saudara saja. Karena di S1 Fisika itu saudara akan benar-benar dikuatkan kontennya itu ya. Dan itu sangat penting ketika saudara mau apa? Jadi guru ya. Kemudian untuk S1 Fisika itu angkatan 2023 itu sangat disarankan mengambil di S1 Pendidikan. Namun apa boleh Pak ngambil di yang lain? Boleh silakan, nanti tinggal dikomunikasikan mau ambil di mana. Yang paling penting yang harus diperhatikan adalah dia transdisipliner. Jadi dia nggak boleh ngambil mata kuliah wajib dari apa prodi lain, tapi yang transdisipliner. Maksudnya itu memang didesain untuk apa program studi yang berbeda. Jika saudara misalkan ngambil tertarik apa, silakan dikomunikasikan gitu ya. Oke, tadi ada pertanyaan dari Muhammad Rizky. Permisi Bapak mau tanya untuk yang mau semester 5, apakah cuma mengisi skripsi saja atau ada link pengisian dosen pembimbing? Untuk dosen pembimbing skripsi itu akan di apa akan didata lagi ya. Jadi ini hanya untuk mata kuliah pilihan dulu. Nah, jadi nanti dosen bimbing skripsi akan kita apa diskusikan lagi dengan Pak Kadep. Namun insya Allah akan segera kita apa akan segera kita buka untuk apa data dari dosen bimbing segera ya akan ditunggu saja untuk angkatan 2024 ya berarti ya angkatan 2024 itu akan segera kita data masalah itu ya. Silakan saudara tetap memilih saja mata kuliah pilihannya. Nanti insya Allah pergeserannya nggak akan jauh-jauh amat dari data saudara. Oke, saya kira begitu ya, Mas Muhammad Rizky. Baik, silakan. Apakah ada pertanyaan? Baik, kayaknya sudah jelas semua ini. Silakan. Kayaknya sudah jelas semua ya, nggak ada pertanyaan sepertinya ya. Untuk pengajuan keringanan UKT itu ketika UKT sudah mulai dibuka, sistem UKT dibuka itu saudara bisa apa? Bisa mengajukan ke apa?
ke apa ya, ke WD2. Keringanan itu dalam arti bisa jadi diterima, bisa jadi tidak ya. Kemudian tidak hanya keringanan yang bisa diajukan saudara, saudara bisa mengajukan menyicil ya. Misalkan saudara punya UKT, anggap saja 3 juta gitu ya. Pak, saya mau menyicil 3 kali, nah itu diajukan ke WD2. Jadi mencicil itu boleh ya. Untuk KRS, apakah sesuai dengan kalender akademik? Betul, itu sesuai kalender akademik KRS-an ya. Terus perlu diperhatikan ketika memilih offering itu wajib di offeringnya masing-masing, kecuali mata kuliah pilihan. Kalau mata kuliah pilihan memang tidak ada offeringnya, dia gabungan ya. Untuk seleksi KBK itu nanti untuk yang berdasarkan dosen pembimbingnya. Jadi dosen pembimbingnya saudara misalkan nanti akan diberikan seperti hari ini. Bedanya nanti saudara akan diberikan nama dosennya, terus nanti mengapa milih dosen tersebut, terus apakah sudah ada proyek dengan dosen tersebut. Kalau sudah nanti akan cenderung dikabulkan. Kemudian dosen pembimbing dipilih secara proporsional ya, diberikan secara proporsional. Misalkan semuanya milih Pak Kusa ini nggak boleh, dibatasi 8, sisanya dialihkan ke dosen lain. Misalkan yang milih Pak Kusa ini 15, itu enggak semua dikabulkan gitu ya. Dan kalau sudah milih Pak Kusa ini berarti ikut KBK-nya Pak Kusa ini, yaitu asesmen pembelajaran fisika gitu. Misalkan milih Prof. Sunaryono atau Prof. Taufik, berarti otomatis nanti masuk KBK material. Jadi silakan dilihat KBK-nya itu apa, kemudian dosen pembimbingnya siapa, gitu ya. Terus nanti misalkan ya, sudah milih Pak Kusa ini nggak dikabulkan, maka saudara akan dialokasikan ke KBK yang kosong. Misalkan KBK kosong itu KBK media pembelajaran, misal ya, dipindah ke sana. Dan Anda akan ikut KBK tersebut. Itu Mas Rizky ya. Kemudian Mbak Citra, untuk sempurnya jadi tanggal 3 sampai 7 Agustus. Iya, itu ya sempurnya tetap tanggal 37. Kalau pembekalan AM bagaimana? Pembekalan AM itu nanti akan dikondisikan oleh departemen dan itu kita taruh setelah tanggal 3 sampai 7. Gitu ya Mbak Citra ya. Jadi jangan khawatir sampai crash karena itu pembekalan itu yang ngadakan departemen biasanya. Terus kalau yang diadakan diadakan oleh pihak PPP itu nanti jadwalnya silakan dikondisikan karena sempro itu bersifat fleksibel ya. Jadi tergantung dari saudara dan dosen penguji. Nanti tinggal sampaikan aja ke dosen pengujinya kalau saudara misalkan minta ganti ke waktu yang lain. Saya kira begitu Mbak Citra ya. Jadi sempro itu fleksibel, nggak usah khawatir. Dan untuk yang AM, untuk yang pembekalan di prodi akan kita sesuaikan dengan jadwal sempro. Iya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan disampaikan, boleh ditulis, bisa juga disampaikan langsung. Yang perlu diperhatikan besok harus sudah mulai mengisi pilihannya. Nanti dalam waktu segera akan kita data untuk angkatan 2024 pemilihan dosen pembimbing. Nah, pemilihan dosen pembimbing tersebut akan mempengaruhi KBK saudara. Untuk Mbak Nurul Zahrotun ya, untuk angkatan 2023 pendidikan fisika tidak perlu KRS-an karena KRS nanti akan diupload otomatis setelah saudara memilih paket mata kuliah yang saudara konversi. Ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk memilih KRS-an, gitu ya. Makanya tadi angkatan 2023 yang magang atau MBKM, nah itu tidak perlu KRS-an, akan masuk di sistem. Nah, yang paling perlu diperhatikan saudara harus KRS-an, yang kedua nanti mendaftar di Cakrawidya. Kalau dua sistem itu sudah dipilih, nanti mata kuliahnya akan masuk secara otomatis ke KRS saudara. Nanti seandainya nanti di waktu tertentu ternyata belum masuk, nah nanti sampaikan ke departemen, nanti akan kita cek apa permasalahan. Oke, gitu ya untuk Mbak Nurul Zahrotun. Silakan kalau ada pertanyaan lagi silakan disampaikan. Kalau tidak ada, kita tutup sosialisasi kita pada kesempatan sore hari ini. Untuk angkatan 2024 ditunggu untuk pembagian untuk pendataan dosen pembimbing nanti segera gitu ya.
Nggak usah khawatir, silakan diisi dulu mata kuliah pilihan yang akan saudara pilih. Nanti insya Allah pergeserannya nggak akan jauh-jauh amat dari itu ya. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sebenarnya tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, kita tutup untuk sosialisasi kita pada sore hari ini. Yang perlu diperhatikan, saudara, besok besok siang jam 12 itu terakhir untuk pemilihan mata kuliah pilihan yang akan saudara pilih. Terus untuk anak pendidikan fisika angkatan 2024 itu wajib, wajib tanda kutip ya, sebenarnya nggak wajib-wajib ya. Tapi disarankan mengambil satu mata kuliah transdisipliner. Untuk angkatan 2023 untuk S1 fisika itu satu mata kuliah transdisipliner. Silakan Anda penting. Jika ada kendala, nanti silakan di WA pribadi ke saya atau disarankan untuk WA di grup angkatan saudara. Jadi kita deteksi apa permasalahan coba kita selesaikan. Gitu ya. Mumpung masih jauh dari KRS-an, jadi kita cegah masalahnya. Jadi nanti saudara bisa lancar ketika KRS-an. Baik, saya kira begitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa lagi. Nanti insya Allah link untuk diskusi kita pada sore hari ini nanti akan rekamannya akan saya berikan. Nanti juga PPT-nya juga akan saya berikan di grup kelompok saudara. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Bagi yang AM atau magang, selamat AM dan magang. Semoga saudara semuanya dimudahkan, lancar selama prosesnya, dapat ilmu yang banyak ketika proses tersebut. Bagi yang akan kuliah normal atau reguler pada semester depan, semoga saudara semuanya dimudahkan kuliahnya, dapat ilmu yang bermanfaat. Dan bagi semuanya, semoga lancar rezekinya, orang tuanya juga sehat selalu, saudara juga sehat selalu, dimudahkan untuk kuliahnya. Saya kira begitu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya akhiri ya. Iya, Bapak.